Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin imamil muttaqin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita sampaikan, curahkan, tetapkan kepada baginda alam Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya sampai yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini Allah jadikan umat yang senantiasa istiqomah di dalam syariat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, mobil khusus melaksanakan kewajiban di samping kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban bertolabul ilmi. Alhamdulillah, pada saat ini masih diberikan semangat untuk pergi mengaji tiap malam Jumat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita ke materi, kita akan membacakan atau menghafalkan. Di sini akan menghafalkan rukun-rukun sholat dulu. Jadi yang dihitung yang paling banyak yaitu rukun sholat yang 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat ada 20. Satu niat, kedua membaca takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat membaca al-fatihah, kelima ruku, keenam tumanina, ketujuh i'tidal, 8 tumanina, ke-9 sujud pertama, ke-10 tumanina,
ke-11 duduk di antara dua sujud, 12 tumanina, 13 sujud kedua, 14 tumanina, 15 duduk tahiyat akhir, 16 membaca tahiyat akhir, 17 membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir, 18 tertib, 19 mualat, 20 salam pertama. Ada 20 itu dihitung maksimal. Rukun sholat ada 20. Alhamdulillah sudah hafal semua tuh. Coba ulang 1, 2, 3. Rukun sholat ada 20. Ayo satu-satu aja kita hafalin. 1 nih, kedua membaca takbiratul ihram. Enggak, 2 dulu. Karena memang kita masih dalam membahas rukun sholat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Tertentu laparnya, takbir tertentu laparnya, yakni kalimat Allahu Akbar. Ada kewajiban tuh di dalam membaca takbiratul ihram, harus terdengar atau wajib terdengar oleh diri sendiri. Jangan ketika kita membaca takbiratul ihram yang rukunnya rukun bagian lisan, bagian yang harus diucapkan tapi tidak kedengaran, itu mah bukan membaca namanya. Harus terdengar oleh diri sendiri minimal. Ya. Allahu Akbar. Jangan sampai bibirnya nggak gerak tuh. Menang baik. Menang baik. Baca takbir. Kan rukun bagian lisan, rukun yang harus diucapkan. Jangan sampai nggak gerak bibirnya. Jangan sampai di hati lagi. Awas. Allah tahu. Iya, Allah mah maha tahu. Meskipun nggak kedengaran juga, Allah maha tahu. Ini dia ngaji. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban di dalam membaca takbiratul ihram itu harus terdengar oleh diri kita sendiri yang membaca takbir. Kasairi ruknin qaulin, seperti keseluruhan rukun qauli harus terdengar oleh diri sendiri. Seperti mana rukun qauli? Adalah membaca Fatihah yang kedua itu ya. Yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir, yang kelima salam pertama. Salam pertama itu kasairi
ruknin kaulin, seperti keseluruhan rukun bangsa ucapan yang harus diucapkan. Ya, hal yang kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kita membaca takbir Allahu Akbar? Nah, ini ada kesunahannya. Di dalam kita membaca takbiratul ihram kalimat Allahu Akbar, wa sunnah jazmu ro'ihi, disunnahkan menjajemkan atau mensukunkan atau mematikan ro'ihi, ro'nya lapad ru, ro'nya lapad akbar. Jadi akbaru ya. Jadi tadinya akbaru, jadi disunahkan menjajemkan, mensukunkan, mematikan rok-roknya lapad akbaru. Jadi kita baca Allahu Akbar. Ya, betul ya. Disunahkan menjajemkan, menyukunkan, mematikan roknya lapad akbar. Dibaca Allahu Akbar. Paham kira-kira? Insyaallah Pak Ustaz. Apa hukumnya menjajemkan, mensukunkan roknya lapad akbar? Hukumnya sunnah. Apa sebabnya? Khurujan min khilafi man aujabahu, mengeluarkan dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkan, menjajemkan, mensukunkan, mematikan roknya lapad akbar. Jadi ternyata berselisih nih. Jadi ada sebagian pendapat yang mewajibkan, menjajemkan, mematikan, mensukunkan roknya lapad akbar. Wajib hukumnya ya. Menurut pendapat yang lain, mendapat Imam Syafi'i adalah sunnah menjajemkan, menyukunkan, mematikan roknya lapad akbar. Kita baca Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jahrun bihi li imamin, wa sunnah jahrun bihi li imamin, khusus bagi si imam, jahrun mengkeraskan bacaan lapad takbiratul ihram. Jadi disunahkan untuk yang menjadi imam nih mengkeraskan membaca takbiratul ihramnya, sebatas kedengaran oleh si makmum. Jadi sekeras bagaimana? Sekeras membaca takbiratul ihramnya kedengaran oleh si makmum. Allahu Akbar. Itu kalau itu keras kedengaran oleh si makmum. Ditambahin volumenya ya. Jangan sampai untuk sendiri aja kalau jadi imam. Allah. Jangan sampai begitu. Kerasin. Biasa 5 volumenya jadi 10. Itu gede nggak ya? Ya, Masya Allah ya. Ini siap nih untuk imam terawih sudah jadwal 5. Oh baru mau.
Sudah cepat-cepat ini biar kebagian semua jadi imam itu ya. Amin ya Rabbal. Udah 24 hari lagi nih. Datang bulan Ramadan. Masya Allah. 24 hari lagi. Amin. Sekarang udah tanggal berapa tuh? Tanggal 10. Tanggal 10 Ustaz. Bulan Maret sampai 31 ya. Berarti kalau udah 31 berarti tinggal 20 lagi. 21 lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Jadi disunahkan menjajemkan, mematikan, mensukunkan rohnya lapan akbar. Kasairi takbiratil intiqalati. Seperti seluruh membaca takbir intiqalat, takbir yang berpindah dari rukun ke satu ke rukun yang lain. Ya. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal namanya. Dalam segi kewajiban, dalam segi hukumnya, takbiratul ihram hukumnya wajib, takbirat intiqal hukumnya sunnah. Coba di mana saja ada takbir intiqal. Yang pertama ketika kita mau ruku. Allahu Akbar. Kedua bangkit dari ruku dengan membaca sami Allah liman hamidah. Ketiga mau sujud pertama Allahu Akbar. Yang keempat bangun dari sujud pertama. Mau apa? Mau duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam mau sujud kedua. Dari duduk di antara sujud kedua, dari duduk di antara dua sujud, mau sujud kedua. Allahu Akbar. Yang ketujuhnya mau bangkit dari sujud kedua, mau rakaat ketiga atau kedua, serah ya. Rakaat ketiga. Allahu Akbar. Nah, jadi keseluruhan takbir yang di luar takbiratul ihram itu namanya takbir intiqal, hukumnya sunnah. Apa takbir intiqal? Takbir yang berpindah dari rukun ke satu ke rukun yang lainnya. Itu namanya takbir intiqal. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Tuh kena ngaji ya. Kena ngaji kita nih. Kena ngaji kita. Tahu alhamdulillah takbir intiqal. Kata Pak Muhammad, bentar lagi lupa lagi katanya. Harus tulis. Tulis dewek. Iya, tulis dewek dah. Orang harus tulisin nama saya nih. Iya. Jadi ada takbir takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Hukumnya takbiratul ihram wajib, takbir intiqal sunnah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Waraku kafaihi. Waraku kafaihi
mengangkat kedua telapak tangan. Jadi asal muasalnya wasunna raf'u kafaihi. Ditambahan kesunahannya, disunnahkan raf'u kafaihi, mengangkat kedua telapak tangan. Ya. Telapak tangan kita diangkat. Kedua telapak tangan nih diangkat. Allahu Akbar. Diangkat. Jangan sampai nggak diangkat. Sayang kalau kita tidak melaksanakan mengangkat kedua telapak tangan ketika membaca takbiratul ihram. Au ahadihima, atau salah satunya disunahkan mengangkat kedua tangan ketika kita membaca takbiratul ihram. Au ahadihima, atau salah satunya dari kedua tangan tadi, hanya satu tangan. Itu juga ya, in ta'assara raf'ul ukhra, jikalau sulit mengangkat yang satunya. Kenapa itu terbantu siapun di mana tuh? Tahu saya mau genteng tuh bocor. Bukannya dipegangin sama istri atau malah ditinggalin ke dapur, naik aja sendiri, cuprak aja, seleo deh. Aduh, keseleo. Tangan kanan kiri, tangan kiri kenanya, sampai ke dokter segala tuh, diperban. Kalau keseleo jangan ke dokter, tegang urut lah, bagus tegang urut. Kalau dokter main potong-potong baik. Pakai pen gitu ya, ke dokter patah tulang kalau kesel gitu ya. Jadi mengangkat tangan, kedua telapak tangan ya, Allahu Akbar, atau salah satunya jikalau satunya tidak bisa diangkat, artinya kesel. Jadi satu aja nggak apa-apa. Allahu Akbar. Misalnya tangan kiri tidak bisa kena keseleo, atau tangan kanan yang keseleonya, berarti tangan kiri. Allahu Akbar. Ya. Dua. Bikasbin ma'a kasbi tasbihima, dengan terbuka. Ma'a kasbihima maksudnya terbuka kedua telapak tangan. Allah nih terbuka nih. Allah terbuka. Wa yukrahu khilafuhu, dimakruhkan menyalahi dari terbuka. Berarti gimana? Tertutup. Gimana kalau tutup? Merdeka. Kalau begini tertutup atau menyalahi yang terbuka berarti tertutup. Murah. Ngajakin dulu tuh lima. Nah kalau begini Kak, makruh hukumnya tuh ya. Allahu Akbar, disunahkan terbuka. Ya, disunahkan terbuka.
Wa ma'a tapliki asabihima tapliqon waston, dan beserta dibuka ya jari-jari kita dengan terbuka yang sedang. Berarti begini ya, dipisahkan. Nah, jangan dirapetin. Kalau dirapetin untuk perempuan ini ya. Kalau kita sebagai cowok, laki-laki dijarangin, direnggangkan. Allah, dengan lengan yang sedang, jangan sampai beginiin. Jelek juga ya, Masya Allah. Ada juga taprikon waston, yang sedang aja. Jangan sampai otot keluar begini kan. Kalau begini itu, ini sedang aja nih. Tuh ya, dibuka, terus jari-jarinya dijarangin dengan jarang yang sedang, dipisah yang sedang. Allahu Akbar ya. Sampai mana kita mengangkat tangannya hadwa ay muqabilan mankabehi, jadi sampai sejajar dengan kedua mankabehi, kedua besuyuhadi atropa sobihi a'la ujunaini ya, dengan sekira sejajar ujung jari-jari kita di atas kedua telinga. Ujung jari-jari kita nih adanya di atas dua telinga, sejajar dengan dua telinga. Nah, ya, ujung jari-jarinya jangan sampai begini juga. Awas. Jadi ujung jari-jari sejajar dengan ujung telinga, ujung yang atas telinga. Ya. Allah tuh. Wa asobihima wa ibhamahu syahmate uzunaihi, dan ibu jari kita ada di putik atau daun telinga yang kiri dan yang kanan. Ini ibu jari kita ada di putik nih. Disentuh nggak, Ustaz? Disentuh nggak apa-apa, kalau sejajar, jadi sejajar. Asal sejarah mau disentuh nggak apa-apa, mau dijarangkan juga nggak apa-apa ya. Nah, ibu jari kita ada di putik atau di daun telinga. Allahu Akbar. Warohatahu mankabi, dan kedua telapaknya ada di dua pundak. Tuh. Sejajar dengan dua pundak. Kedua telapaknya ada sejajar dengan dua pundak. Kerjaan siapa nih? Lil isba, mengikuti laku lampah Nabi pun begitu. Cara mengangkat kedua tangan ya, ketika kita membaca takbiratul ihram, ketika kita membangkat takbir intikol. Jadi sama tuh ya, dalam prakteknya, dalam teorinya, membaca takbiratul ihram, tangannya diangkat, kedua telapaknya sejajar dengan kedua pundak, ibu juru jari, ujung jari kita ada di sejajar dengan kuping ya, kuping bagian atas, ibu jarinya ada di putik atau di daun telinga. Allah Akbar. Ini kalau sholatnya serius nih ya, itu sayang kalau ditinggalin kesunahan-kesunahannya. Masya Allah. Ya, itu tergantung manfaatnya ilmu kali ya itu ya. Kalau Allah berikan manfaat,
kalau manfaat ya Mas bahkan menjaga ya daripada kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Semoga kita semua nih senantiasa menjaga kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah mengikuti laku lampah Nabi. Wahadihil kaifiyatu tusanni. Dan ini teori ini ya adalah disunnahkan. Itu yang barusan disampaikan, ini adalah perbuatan Nabi yang memang ini adalah disunnahkan prakteknya ya. Jadi tinggal prakteknya kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit-sedikit aja ya. Jadi kembali lagi, masalah membaca takbiratul ihram ini adalah hukumnya wajib. Membaca takbir intiqal adalah hukumnya sunnah. Di dalam membaca takbiratul ihram, di dalam membaca takbir intiqal, kita disunahkan yang pertama ya, menjajemkan rohnya lapan akbar. Yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan beserta dibuka dan dibuka juga jari-jari kita dibuka sejajar dengan kedua telapak tangan, kedua pundak, dan ibu jarinya sejajar dengan kedua putik telinga, dan warohatul mankabe, dan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundak. Ini adalah perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan, merealisasikan di dalam sholat yang 5 waktu. Rupanya sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.